Takwa itu apa sih? Takut sama bini tua. Takwa suami Batak, istri jauh. Ada di sini suaminya Batak? Ya, takwa itu subhan artinya apa? Takwa dari kata wiqayatan, menjaga. Apa antaja'al bainaka wa bainan nar wiqayatan, kata para ulama. Engkau menjadikan antara dirimu sama neraka penghalang. Itu namanya takwa. Apa yang menghalangi seorang jadi masuk neraka? Salat. Apa yang menghalangi orang dari neraka? Jujur. Apa yang menghalangi orang dari neraka? Suami bertanggung jawab sama istrinya. Dia kasih nafkah, ya, dia bahagiakan istri anaknya, itu takwa. Jadi takwa bukan sekedar Ramadan ini bukan sekedar perut lapar, haus, menderita. Enggak, tujuannya jadikan kita pribadi takwa. Mulutnya jadi baik, kalau ngomong halus, lembut, mikir dulu kalau ini nyakitin hati orang enggak sih? Jangan sampai lidah saya jadi pedang. Makanya kata para ulama, idza sumta fasum lisanak. Kalau engkau berpuasa, puasain juga mulutmu. Wasum basarak, puasakan juga matamu. Sum sam'ak, puasakan juga pendengaran. Lebih senang dengerin Quran daripada gosip. Handphone isinya WhatsApp, Instagram, TikTok, tapi dia lebih banyak buka Quran. Itu takwa. Kayak pertanyaan saya, ibu kan tadi bilang saya insya Allah bertakwa. Ustaz, mana yang lebih banyak dibuka, TikTok apa Quran? Jujur, Instagram apa Quran? Gak apa-apa, lambe turah apa Quran? Ini kok Ustaz tahu? Ya. Jadi kalau mau takwa, tahu kita takwa apa enggak, yang pertama itu memahami dulu makna takwa. Jadi takwa artinya apa, Bu? Menjaga diri kita supaya nggak masuk neraka. Itu tujuannya puasa itu. Gak mungkin orang yang takwa makan riba. Kamu berarti dia belum bertakwa. Gak mungkin orang yang bertakwa dia lepas aurat, buka aurat, belum bertakwa. Gak mungkin dia bertakwa kalau dia sholat telat-telatin, bahkan gak sholat. Naudzubillah. Jadi tujuan Ramadan itu menjadikan kita orang yang bertakwa, bukan sekedar lapar, bukan sekedar haus. Makanya Nabi SAW selalu mengingatkan kita apa? Kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa di muslim, ada berapa miliar? 1,5 sampai hampir 2 miliar muslim di dunia. Tapi kata Rasulullah, mereka puasanya cuma dapat haus, cuma dapat lapar. Gak dapat predikat takwa, gak dapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Udah sah aja secara syariat sah. Ya kalau orang gak puasa, terang-terangan dia menentang hukum Allah, dia kafir. Kan saya muslim, ikut dia puasa, orang-orang puasa kita ikutan puasa. Saya mau puasa biar saya jadi orang bertakwa. Apa itu takwa? Saya menjadikan diri saya dan neraka penghalang. Saya udah kumpulin bekal supaya saya nggak masuk neraka. Di Ramadan itu tujuan. Udah paham? Udah paham belum, Bu? Kalau udah paham saya pulang. Paham? Dan Ramadan bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW, ya. Nabi Ibrahim umatnya diwajibkan puasa. Ya, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, seluruh nabi. Ya, jangan GR cuma umat Islam yang lapar doang. Umat Nabi Muhammad doang. Umat-umat sebelum kita juga lapar, syariatnya disuruh lapar. Syariatnya disuruh haus. Tujuannya apa? Supaya kita jadi orang bertakwa, bukan sekedar laparnya yang Allah inginkan, bukan sekedar hausnya yang Allah inginkan. Oh, yang halal aja kita bisa tahan tunda. Halal, makan pun siang hari halal, makan ayam penyet, ayam geprek, halal. Ya, makan bakso halal, kita tahan sampai maghrib, dari fajar sampai maghrib. Nah, begitupun nanti 11 bulan kemudian, kalau yang halal aja saya bisa tahan, saya tunda, bagaimana yang haram? Yang haram juga saya nggak kerja. Itu tujuan kita puasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Ramadan bagaimana kita menyambutnya? Kalau benar nih kita benar-benar orang beriman, karena yang dipanggil Ramadan ini orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman. Allah enggak panggil orang-orang muslim. Ya, muslim belum tentu beriman, tapi beriman pasti dia muslim. Makanya orang-orang Arab Badui dia datang ke Nabi Muhammad. Wa qalatil a'rab amanna. Ya Rasulullah, kami ini udah orang beriman, kami orang beriman. Apa kata Rasulullah SAW? Walam Ka'ab, Allah yang balas.
Allah yang balas perkataan mereka, walam tadkhulil imana ala qulubikum. Iman itu belum masuk di hati kalian. Ucapkan aja dulu muslim. Kalian belum masih muslim. Karena puasa itu luar biasa. Ibadah zahir, ibadah batin. Yang lebih pentingnya ibadah batin. Di saat orang-orang pada menahan lapar dan haus, sebenarnya kita bisa ngumpet. Kita bisa ngumpet. Ibu taruh lemper di tas, bukan pakai tas semua di sini ya. Ini tasnya, masya Allah, ada yang kecil, ada yang gede ya, ada warna-warni. Ibu taruh aja lemper, ya. Kalau kita kan susah Pak, kita nggak bawa tas kemana-mana, nggak nenteng-nenteng tas bapak. Kalau ibu lebih gampang, ngumpetin lemper, ngumpetin lontong, ngumpetin apa? Kayaknya kurang nasi uduk, ya, lontong sayur. Ya, ibu sahur sama anak-anak. Saya mau nanya, jam 7 pagi ibu pengajian, ibu makan di belakang. Tahu nggak anak kita puasa? Atau enggak? Di rumah pura-pura aja kita yang lemas. Gitu, Bapak, puasa ngajarin kita apa? Ikatan batin kepada Allah. Memang saya ini ibadah bukan untuk kamu, saya ibadah untuk Allah. Ngajarin kita ikhlas. Gak ngajarin kita ibadah bukan untuk dilihat orang, tapi ibadah untuk dilihat Allah Azza wa Jalla. Makanya Ramadan begitu istimewa di hadapan Allah. Di antara seluruh amalan ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, Ramadan saum yang paling istimewa. Ibadah puasa, bukan hanya Ramadan, ibadah puasa yang paling spesial di sisi Allah. Ibu jangan berpikir amalan yang lain. Amalan yang paling spesial di mata Allah itu puasa. Ya, mau itu puasa Ramadan, mau itu puasa Senin Kemis, mau itu puasa Asyura, puasa Arafah, ya, puasa apa lagi? Ayyamul Bid 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriah. Apalagi puasa Daud. Wah, ini luar biasa yang selalu diamalkan Pak Amin Rais. Masya Allah, beliau ya gemar puasa Daud. Kita Senin Kamis saja gimana? Insya Allah. Kenapa kita puasa Senin? Karena Nabi Muhammad lahir di hari Senin. Kita bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad itu tuh. Hikmahnya puasa Senin. Ya, dzaka yaumul itu kata Nabi, itu hari Senin, hari di mana saya dilahirkan. Jadi setiap hari Senin kita senang bersyukur Allah hadirkan Nabi Muhammad. Kemudian di Kamis, kenapa kita puasa Kamis? Kenapa? Karena amalan kita ini seminggu sekali diaudit ke langit. Allah Maha tahu. Cuma audit formalitasnya itu setiap hari Kamis. Tu'radul a'malu kullal khamis. Diangkat amal kita setiap hari Kamis. Dan saya kepengen kata Rasulullah, ketika diangkat amal saya ke Allah, saya dalam keadaan puasa. Masya Allah. Orang yang puasa Senin Kamis, minimal Senin Kamis, itu pas Ramadan gak bakal berat. Karena udah biasa. Yang gak pernah puasa Senin Kamis, menderitanya luar biasa. Iya gak? Sampai bikin status WA I love azan maghrib. Saking menderitanya udah. Saking waduh tersiksanya tuh. Karena gak biasa lapar, gak biasa haus. Kenapa Ramadan begitu spesial? Allah langsung yang bilang, bukan Nabi Muhammad SAW. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan Nabi Muhammad, yang menciptakan kita semua, yang menyampaikan. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amalan anak hamba kebaikannya buat dia. Kebaikannya buat dia. Inna siyam kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kecuali puasa. Puasa ini jatahnya khusus buat aku. Wa ana ajzi bihi, saya langsung yang akan balas orang yang puasa. Saking spesialnya puasa. Ya, ini hadis qudsi. Ya, para ulama mengatakan bukan hanya puasa Ramadan, semua amalan puasa yang tadi kita sudah sebutkan puasa Ramadan. Oke. Namun kalau Ramadan spesial, ya, pahalanya juga spesial, lebih diangkat derajat, kemuliaan, pahalanya lebih gede, tanpa hisab, tanpa batas. Tanpa hisab, tanpa batas. Kenapa? Karena dari puasa kita belajar arti kesabaran. Sabar itu apa, Bu? Sabar itu habsun nafs bima yakrah, menahan diri dari yang kita nggak suka itu. Kita nggak suka punya suami bawel, ya, tapi ibu lebih milih apa bertahan? Nggak apa-apa deh.
Ini suami suka ngomel-ngomel, suka marah-marah. Saya sabar daripada saya cerai, ya nanti dapat suami yang lebih buruk atau Allah nggak ridho. Saya biar dapat pahala sabar. Jadi sabar itu Bu menahan diri dari yang kita nggak suka. Kita nggak suka jadi orang miskin, nggak suka kita nggak punya duit. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla takdirkan rezeki kita segitu, jadi sabar itu menahan diri dari yang kita nggak suka itu artinya. Nah, sabar itu dalam Islam memiliki 3 makna. Yang pertama, sabar inda ta'ah, sabar ketika melaksanakan ketaatan. Sabar ketika melaksanakan ketaatan. Ini kita lagi sabar. Saya mau nanya, lebih enak di sini apa lebih enak di puncak? Enggak, jujur enggak jujur. Kita ngomong nih jiwa kita, manusia, jiwa manusia lebih senang di sini apa tempat wisata? Oke, saya tanya, lebih enak di sini apa jalan-jalan ke Eropa? Tahu jalan-jalan ke Eropa? Ya, udah gitu ibu dikasih gratis, pesawat gratis, hotel gratis. Lebih senang di sini apa jalan-jalan jujur? Ini lagi bener nih ngomongnya. Ini lagi bener di sini. Jadi sabar ketika melaksanakan ketaatan. Butuh persofas sabar. Ibu pikir sholat enak. Waduh, buat orang-orang yang baru memulai itu berat. Sholat itu berat kecuali hati sudah tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi tahajud, berat. Orang tidur pakai AC selimut hangat pada dia. Hayya 'alal shalah, as-shalatu khairum minan naum. Jiwa kita melawan itu. Oh, saya pengen taat sama Allah, sabar dalam ketaatan. Ini kata para ulama. Yang kedua, sabar ketika maksiat. Sekarang ini luar biasa era digital. Jadi semuanya nampak. Yang halal yang haram di depan mata. Dulu maksiat orang mesti keluar rumah dulu maksiat. Sekarang di dalam rumah bermaksiat. Ya lagu-lagu menampilkan aurat ya. Wal'iyadzubillah musik-musik. Subhanallah. Sabar ketika kita dihadapkan maksiat. Saya enggak berbuat. Seperti apa? Contohnya 3 orang. Ini Nabi Muhammad SAW cerita kepada kita. Ada kana min qablikum, dulu ada orang sebelum zaman kita hidup. Ibu kalau dengar di hadis Nabi SAW, kana man kana qablakum. Nah, Ibu boleh catat. Kalau ada hadis Nabi yang menjelaskan dulu ada orang yang hidup di zaman sebelum kalian, itu Ibu bisa pastikan antara 2 generasi. Bisa jadi orang yang disebut Nabi ini hidup di zaman Nabi Musa, bisa jadi orang itu hidup di zaman Nabi Isa. Bisa jadi dia umatnya Nabi Musa atau umat Nabi Isa. Kata Rasulullah SAW, ada yang dulu hidup di zaman sebelum kalian, 3 orang. Mereka berjalan di goa, hiking, jalan-jalan. 3 orang pemuda, umur 30 tahunan. Ketika itu hujan deras, udah mau nyampe gunung, di puncak gunung, tiba-tiba hujan deras. Ketika hujan deras, mereka masuk ke dalam gua. Orang kan kalau hujan pasti nyari tempat berteduh. Mereka berteduh di dalam gua. Ketika sudah di dalam gua, ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, petir datang. Tambah deras hujan. Batu gede jatuh dari atas nutupin mulut pintu gua. Gelap, nggak ada celah untuk oksigen, kepanasan. Sampai-sampai 3 ini diantaranya ngomong. Salah satu dia ngomong, wallahi lan yunjikum min hadhihi sakhra. Kita nggak akan selamat nih gara-gara batu gede ini. Mati kita semua. Mati. Illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum, kecuali kalian semua doa dengan amal terbaik kalian. Jadi maksudnya amal soleh itu kayak ATM, saldo ATM. Makin ibu amal, saldonya makin gede. Kapanpun dibutuhin, ibu akan selesai, masalah kita akan dimudahkan. Nggak ada ruginya amal soleh walaupun sekecil. Nah ini 3 orang ini dia nagih mau narik saldo amal dia untuk kemudahan hidup di dunia. Jadi jangan orang bilang orang sholat itu miskin, orang sedekah itu miskin, orang puasa itu miskin. Demi Allah enggak ada. Lihat sahabat Nabi SAW makin sedekah makin kaya. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Mau miskin di dunia nggak bisa-bisa. Padahal seluruh hartanya sudah diberikan di jalan Allah. Ya, jadi amal soleh itu bagaikan
ngumpulin saldo rekening di ATM yang kita bisa tarik kapan aja kita mau. Nah ini 3 orang ini janji menagih janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ini doa. Kalau doanya diterima, amalnya benar, soleh, ikhlas, diterima sama Allah, berarti dia dapat kemudahan hidup dunia sebelum akhir. Yang satu doa, ya Allah, saya punya 2 orang tua yang sudah tua renta. Saya yang ngurusin, ya istri saya ngurus, tapi saya lebih concern karena ibu bapak kandung saya. Saya kalau mau pulang rumah, sebelum saya ke rumah anak istri saya ke rumah ibu bapak saya. Saya kebetulan punya kambing. Orang Arab itu Bu, minum susu kambing. Dibers. Bedanya kambing sama sapi, kalau sapi, satu sapi bisa menghasilkan 20 liter susu. Kalau kambing 2 liter. Banyakan mana? Enakan pelihara sapi atau kambing? Kambing cuma 2 liter. Setiap malam sebelum dia pulang kerja, dia pergi dulu ke kambingnya, dia plus. Berarti kan kalau 2 liter sedikit apa banyak? Sedikit. Yang diprioritaskan ibu bapaknya dulu, baru anak bini, baru anak istri. Subhanallah, setiap hari. Saya mau nanya istri zaman now, yang diutamakan suami zaman now, yang diutamakan istrinya apa ibunya? Jujur. Ini kita harus belajar dari pengalaman orang soleh. Suaminya punya duit 100 juta mau kasih ibunya. Ibu senang apa enggak? Enggak senang. Oh, suami punya duit 100 juta. Ngomong sama ibu, Bu, saya mau kasih ibu kandung saya nih. Ibu senang apa enggak? Benar nih? Yang ngomong senang 2 orang nih. Ini orang, jangan dikasih semua lah. Kita mau belajar dari orang soleh. Dia Bu, dia juga sama, nggak semuanya dikasih. Dia tetap perhatikan anak istrinya, dia tetap. Jadi dia tapi prioritas. Makanya tadi kata-kata saya di garis bawah. Yang paling diutamain itu ibu bapaknya dulu, baru anak istri. Bukan berarti anak istri kita nggak ngasih. Dia punya 2 liter, seliternya buat ibu bapaknya, seliter lagi buat anak. Itu setiap malam. Sampai satu saat dia nyari kayu bakar, dia telat datang ke rumah. Ketika dia telat, jam 10 malam dia udah datang. Dia lihat ibu bapaknya udah tidur. Merasa bersalah. Setiap malam nih sebelum tidur ibu bapak saya minum susu dari tangan saya. Akhirnya apa yang terjadi? Allah Akbar itu. Dia ambil bulu-bulu susu kambing, dia tungguin ibu bapaknya tidur. Ini ibunya lagi tidur nih, dia pegang gelas susu kambing sampai dia tungguin paman. Mungkin bapak ibu saya nanti jam 1 paman kali mau pipis, ya kan? Ini Pak, susu kambing. Apa yang dia katakan kepada Allah Azza wa Jalla ketika dia tersembunyi dalam gua? Wallahi ya Rabb, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau yang saya lakukan ini ikhlas, mau berbakti sama ibu bapak saya karena ya Allah, tolong selamatkan saya dari kesusahan ini. Bukakan pintu gua. Apa kata Rasulullah SAW? Fan hadarat minhu sakhra. Batu besar yang menutupi gua bergeser. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ini orang sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ibu bapak kita berapa lama kita hidup? Iya, hidupnya udah tua, penyakitnya banyak. Kita sebagai istri kurangkan ego kita. Ya udah, yang sekarang ngajak ibu bapak, saya mah gampang. Ada uang, bahagiakan dulu ibu bapak. Nanti saya bisa minggu depan, bisa bulan depan. Kalau kehilangan ibu bapak kamu belum menyenangi, belum bahagia, rugi kamu sama. Mumpung pintu surga masih ada. Itu istri soleh. Sekarang di zaman sekarang, mohon maaf lahir batin, ada suami cerita sama saya, Ustaz Kasim, saya kalau ngasih duit ke ibu saya ngumpet-ngumpet. Saya kalau mau ngasih ibu saya kenapa? Wah, nanti diomelin sama istri saya, mau dicek dulu berapa saya kasih. Saya mau nanya, ini kenyataan apa enggak? Kenyataan.
Oh, jamaah. Pada ngantuk nih ini. Ngantuk nggak? Yang mau ngantuk. Ya, udah. Jadi istri solehah zaman now, saya mau memberikan kesimpulan yang membantu suami berbakti sama orang tua. Itu istri solehah zaman now. Jadi kalau mohon maaf kita bercadar, pakai hijab syar'i, tapi nggak pernah ngingetin suami sama ibu bapak. Belum soleh, belum soleh. Jadi terus Ramadan harus jadikan kita istri soleh. Udah, yang hari ini udah telepon ibu kamu belum? Yang hari ini sudah telepon bapak kamu belum? Yang ini gajian kamu bulan ini udah transfer belum ke ibu bapak kamu? Saya mau nanya, di sini ada nggak istri kayak gitu? Ada. Ada tapi bukan saya gitu Bu. Ada tapi bukan saya. Termasuk istri saya juga jarang. Termasuk istri saya jarang mengingat. Karena suami ya kadang-kadang dia di kerjaan di kantor, dia dagang, toko, dia sibuk sama dunianya, dia lupa sama orang tua. Istri posisinya mengingetin, jadi alarm. Kalau kamu dapat ridho orang tua kamu, kamu masuk surga. Kalau kamu masuk surga, kamu bisa bawa saya. Kamu bisa bawa anak-anak. Almarhum aman ahad, seseorang akan dikumpulkan hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Ya, kita cinta sama suami kita kumpul, nanti suami di surga berarti kita di surga. Ya udah, yang saya mau bantu kamu dapat surga. Surga kamu tuh dua, masih hidup atau salah satu. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibar kilahuma. Ya. Jadi ibadah terbaik kita kepada Allah setelah kita ibadah ya adalah berbakti sama Allah. Satu saat ada orang bunuh manusia, bunuh orang. Dia bunuh orang. Dia datang ke Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Ya Ibnu Abbas, qataltu ahad. Saya bunuh orang. Apa kata Ibnu Abbas? Ahayyul waliduk? Apakah orang tuamu masih hidup? Terus pemuda ini mengatakan, "La, ibu bapak saya sudah meninggal." Itu Ibnu Abbas nggak berani ngeluarin fatwa. Nggak berani ngeluarin fatwa, berpaling dari dia jalan sambil nangis Ibnu Abbas. Maksudnya apa? Selama masih ada orang tua kita, kita masih bisa dapat ridho Allah. Selama masih ada orang tua kita ngomong begini, apa tuh? Saya maafin kamu punya kesalahan. Udah, kita udah pegang bantu suami. Makanya bantu suami cari keriduan orang tua. Ini ngomong begini setuju apa enggak? Besok-besok nggak diundang lagi. Ustadz pro bapak-bapak. Bukan pro bapak-bapak, inilah Islam. Makanya tahan diri dari yang kita nggak sukai. Mungkin tadi kita nggak suka, aduh nih suami kok begini banget sih sama emaknya, peduli banget sih. Kan begitu kan hati kita lebih perhatian sama ibunya, emang begitu. Ketika dia perhatian sama ibunya, demi Allah itu suami terbaik di dunia. Suami paling the best di dunia. Jadi Allah ini dia hikmah. Jadikan kita pribadi takwa. Takwa itu apa? Di antara takwa adalah sabar dan ketaatan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, orang yang tersesat di gua ini Bu, yang hampir mati, ya batu besar ini kegeser. Ya, jadi ini gua Bu, ya ini gua, ini batu menutupi gua, ya. Kegeser dikit, masih belum bisa keluar. Yang keduanya doa lagi sama Allah. Ya Allah, saya dulu punya karyawannya aneh. Kalau gajian minta dititip. Ya gaji berapa UMR? UMR berapa di Bekasi? Hah? Berapa? 5.100.000. Wah, saya mau jadi orang Bekasi Bu. 5 juta. Kalau gaji nanya Pak PNS Bekasi berapa gajinya? PNS, UMR Bekasi 5.100.000. Wah, hebat bener ya. Gede juga ya. 5,1 UMR Bekasi. Lucunya orang ini Bu, orang soleh, kalau gajian dititipin sama bosnya. Gaji 5.100.000 dititipin ya bos. Nanti kalau saya perlu baru saya ambil. Udah setahun
banyakin gajinya. Sampai udah banyak gajinya, tiba-tiba nih orang mungkin dapat info, dapat telepon, wah ibu kamu sakit keras. Dia lupa ngambil gaji. Dia pulang kampung. Ini bosnya yang bosnya ini yang tersesat di gua ya. Ini bosnya yang tersesat di gua. Dia bingung, ini duit puluhan juta gimana nih? Ini udah nggak tahu kemana nih, pergi kemana? Saya mau nanya, kalau kita nggak amanah bisa nggak? Duitnya dipakai dulu bisa nggak? Aduh ini ada arisan nih sama mana? Lumayan nih ikut arisan gitu ya. Bisa nggak? Ini orang soleh, dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Akan dipertanyakan nanti setiap rupiah yang diambil hak orang. Akhirnya bu, kalau saya simpen takut dijamret, takut dimalingin, takut dimakan ulet. Ya ada nggak kisah orang ngumpulin duit haji, duitnya makan ulet. Itu dunia harta simpanan kalau di dunia begitu, bisa dimaling, bisa kena ulet, makan ulet. Makanya simpen harta kita di langit dengan sedekah. Akhirnya yang dia lakukan apa? Dia cerdas. Orang amanah dikasih ilham sama Allah, dibeliin kambing betina sama jantan. Saya mau tanya, betina sama jantan kalau udah di satu kandang ngapain? Ngobrol. Kok bisa ya bahasa kambing bisa ya? Jadi ngerti gitu. Beranak pinak. Ini kambingnya beranak sampai kandang banyak. Waduh, udah banyak nih. Dia beliin sapi betina jantan, dikawinin. Banyak sapinya ribuan. Dia beliin unta betina jantan banyak. Ini setahun kemudian udah banyak segunung. Bu, hewan ternaknya segunung. Hasil pengelolaan duit amanah. Uceluk-uceluk datang nih orang. Karyawannya uceluk-uceluk datang. Bos, saya minta dong gaji saya dulu yang saya titipin. Udah 2 tahun saya nggak pulang ke kampung, saya titip mana duitnya? Lihat orang namanya. Pas bosnya bilang tuh, unsur, lihat tuh sono. Itu kandang yang begitu besar segede gunung punya kamu semua. Karyawannya nggak percaya. Ya jangan kau celak saya tuh, saya orang miskin. Tapi jangan celak saya, jangan hina saya. Gak mungkin saya punya harta sebanyak itu. Addi ilayya haqqi, tunaikan hak saya yang saya titipin. Enggak, itu benar. Kok girangan? Wah senengan. Akhirnya dia buka pintu kandang itu, dia ambil semuanya. Kira-kira karyawan kurang ajar apa enggak? 100% diambil. Harusnya gimana? Harusnya gimana? Setengah-setengah. Ya kan harusnya yang ngelola dapat bagi hasil. Diambil semuanya, tapi lihat, bukan dunia target hidup dia. Bukan dunia tujuan hidup dia. Tujuan hidup dia akhirat yang lebih afdal, lebih mahal, lebih berharga. Dia bilang apa? Pada saat dia kesusahan karena ikhlas jaga amanah, dia doa sama Allah di dalam gua. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtiqa'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau yang saya lakukan ikhlas, dititipin amanah, saya kelola dengan jujur. Kalau ini amal diterima sama Engkau ya Allah, bukakan pintu gua. Akhirnya Bu, Rasulullah bilang tergeser pintu gua, namun belum bisa keluar. Kan ada 3 orang. Yang satu amalannya dahsyat, lebih dahsyat. Mau tahu amalannya apa? Mau tahu? Kita akan tahu setelah pesan-pesan berikut. Kalau yang 3 ini konteksnya bakal kita temui di zaman fitnah kayak sekarang ini. Ya, zaman fitnah kayak sekarang ini. Dia kena fitnah perempuan. Fitnah yang paling susah manusia untuk keluar ini dari fitnah ini. Fitnah apa? Perempuan. Mana yang lebih bahaya, racun atau perempuan? Ngomong ibu ya. Ya Rasulullah bersabda, Pak, ma taraktu syai'an adarru 'ala rijal min nisa. Fitnah yang paling gede buat laki-laki itu perempuan. Makanya kenapa perempuan disuruh tutup aurat, ya, disuruh tidak menampakkan tubuhnya, karena fitnah yang laki-laki nggak kuat itu perempuan. Dan laki-laki ini hampir kena, tapi Allah lindungi. Gimana caranya? Jadi satu saat Bu, dia punya sepupu cantik, luar biasa cantik. Dia bilang sama sepupunya, dia datang ke rumahnya, dia bawa hantaran, apa namanya?
serah aja. Dia lama. Saya juga sama anak om, sepupu ini sepupu kan lu. Saya senang sama anak om. Saya mau nikahin. Lalu siapa? Ya udah, kalau saya nggak bisa jawab, terserah anaknya kan gitu. Itu dalam Islam juga begitu. Kita nggak boleh maksa anak kita. Anak kita lihat dulu cowoknya, dia suka. Biasanya dari mata turun ke hati. Ibu ngeliat saya jatuh cinta nggak? Sedikit, kau sedikit. Lihat dulu, ya, haram nikah tanpa nawar, haram. Mesti lihat dulu. Ya, jangan beli karung dalam kucing. Dilihat, nggak serap nih, penampilannya kurang memikat hati gitu. Nggak, mohon maaf Pak, saya nggak mau seperti itu. Saya nggak mau suka seperti itu. Ditolak. Waduh, padahal cintanya dengan perempuan sepupunya udah diubun-ubun, cinta mati. Wah, statusnya nama dia ya. Wah, ya, kekasih hatiku, udah foto dia disimpan, ditolak. Apa yang dia lakukan? Ya Allah, nggak apa-apa dia ditolak. Tidak lama berselang berapa waktu, ini perempuan sepupunya dia yang menolak cinta dia, jatuh bangkrut, miskin. Punya apa? Miskin, mau beli makanan aja gak ada uang. Datang ke sepupunya dia, karena orang kaya ini, orang punya duit, pengusaha, sukses, brother, ya, sepupu teman, sepupu udah gitu. Saya ngutang dong, di rumah nih adik-adik saya gak punya beras. Apa yang dilakukan Bu? Kalau udah begini, mantan kita nih, kalau cewek yang dulu kita senangin, nolak cinta kita, minta tolong sama kita di saat kesusahan. Senang apa enggak kita? Rasain tuh, gitu nggak? Syukurin loh. Dulu nolak cinta gue, apa kawin sama gue ya? Nggak susah begini loh, kan begitu. Lihat, kesempatan dalam kesepi. Oke, saya bakal bantu kamu. Saya kasih duit sama kamu. Ini diceritakan hadis, ini hadis sahih Bu ya. Ini bukan cerita jorok, hadis sahih Bukhari, hadisnya mutawatir. Ibu bisa cari 3 orang yang tersesat di gua di zaman Nabi Musa atau zaman Nabi Isa. Akhirnya dia bilang begini, saya punya duit 120 dinar. Ini perempuan juga bukan orang miskin, tadinya orang kaya, punya kendaraan mewah, rumahnya bagus, hidupnya nyaman. Tiba-tiba jatuh bangkrut. Itu ibu gimana susahnya? Dia bilang, nih pemuda ini, saya punya duit 120 dinar. Ibu nanti kaliin ya. 1 dinar itu Bu 4,5 gram. 1 dinar berapa? 4 gram, 4 gram aja deh. 4 gram berapa duit? 4 juta. Nah, 4 juta kali 120 berapa? Berapa? 4 juta kali 120, 500 juta ada? Berapa? 480 juta. Cepat bener hitungnya. Kalau duit aja cepet. 480 juta ibu bayangin. Saya punya duit 120 dinar, gak usah utang. Saya kasih free, hadiah, gratis. Tapi syaratnya kamu mau tidur sama saya 1 malam. Saya sakit hati dulu, kamu pernah nolak cinta saya. Ini perempuan yang biasa hidupnya enak, gak apa-apa deh, cuma semalam, betul? Betul apa salah? Ini kita ngomong orang yang syahwat, jangan dilihat kacamata iman dulu. Orang syahwat 480 juta cuma 1 malam. Dia bilang oke. Ya udah 1 malam. Subhanallah ya. Rasulullah itu ceritakan dengan bahasa yang kinayah, tapi gak itu. Udah mereka buka baju ya, mereka sudah tidak berpakaian sama sekali. Hatta tafuddal khatam ala yadi, kata Rasulullah. Sampai cincin mau masuk ke dalam sebuah jilbab. Ini kinayah, hampir zina, hampir melakukan maksiat yang paling dibenci Allah Azza wa Jalla, yang menyebabkan kegelapan di kubur. Zina. Perempuannya tiba-tiba ngomong begini, hampir ya, ini dia belum. Ya Abdullah, ittaqillah, fa innahu la yahillu laka an taf'al hadha. Hamba Allah, takut kamu sama Allah, gak pantas. Belum saatnya. Kalau mau nanti ijab kabul dulu.
dinasihatin sama perempuan, sadar sama hidayah, dapat hidayah. Akhirnya ini berbab di cowok pemuda ini dia merinding, takut sama pokoknya dibangkitkan, terbangkit. Akhirnya dia tinggalkan perempuan ini. Uang 120 dinar dikasih cuma-cuma tanpa syarat. Udah, saya bantu. Ketika dia kesusahan di dalam gua ini dia doa, Allahumma, dulu saya hampir zina tapi gak jadi karena takut kepada Allah. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau dulu yang saya lakukan saya sabar dari maksiat, ini lillahi ta'ala, karena ya Allah, bukakan kami dari pintu. Akhirnya ya batu besar yang menutupi gua ini tergeser, mereka bisa selamat. Subhanallah. Ya, fitnah yang paling besar. Ya, tiga-tiga ini yang pertama kena fitnah dunia. Ya, yang kedua tadi itu fitnah istri. Ya, istri juga jadi fitnah. Dia lebih mengutamakan ibu bapaknya daripada istri. Ini yang kedua. Yang ketiga apa tadi? Fitnah perempuan. Tiga-tiganya diselamatkan Allah dunia sebelum di akhirat. Dunia dapat hadiah, akhirat lebih besar menanti mereka. Jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan saking istimewanya di sisi Allah. Wala khalufu fami shaim atyabu 'inda Allah min rihil misk. Bau mulut orang puasa, ibu kalau perutnya kosong, ya, ada namanya evagus. Nah, ini ada namanya selang nih menunjukkan nafasan kita. Kalau kosong itu menyebabkan bau mulut gak enak. Jadi kalau ibu punya teman bau naga, kita bilangnya, itu biasanya lapar. Aku kasih sarapan tuh, sarapannya jengkol. Jadi orang perutnya kosong, bau kita nggak suka. Tapi demi Allah, bau mulutnya orang puasa lebih Allah senangin daripada minyak misk yang ada di surga. Parfum yang paling wangi itu nggak ada artinya dibandingkan bau mulut orang puasa. Kemudian yang selanjutnya, ya, Ramadan pintu surga dibuka semua. Idza ja'akum Ramadan, Nabi senang menyambut Ramadan, senang. Kenapa? Idza atakum syahrul Ramadan. Mau datang nih Ramadan bentar lagi, di 2 minggu lagi, 10 hari lagi kurang lebih mau datang. Kenapa begitu senang Nabi Muhammad? Tufattah abwaabul jinan, pintu surga dibuka semua. Ada 8 pintu surga dibuka semua. Wa tughallaqu abwaab jahannam, neraka itu ditutup pintunya. Wa fihi lailah khairun min alfi syahr. Dan di dalam Ramadan ada satu malam. Kalau kita dapat ibadah diijabah, ibadah kita saat itu seperti kita lebih dari kita ibadah 84 tahun. Namanya malam Lailatul. Nabi akhir dengan apa? Faman hurima khairaha faqad hurim. Orang kalau Ramadan tapi enggak dapat Lailatul Qadar, percuma dapat Ramadan. Dia terhalang dari dapat kebaikan selama-lamanya. Makanya target kita Ramadan itu ngejar Lailatul Qadar. Makin terakhir Ramadan makin semangat ibadah kita. Ini enggak. Masjid saya mau nanya, tarawih yang ramai awal atau akhir? Kalau akhir ramainya di mana? Tamrin City, Tanah Abang, stasiun. Mudik nggak harus Ramadan, nggak harus Lebaran mudik. Ya, perusahaan itu punya cuti namanya. Hak cuti itu diatur oleh undang-undang 12 hari setiap tahunnya, atau 9 hari, 12 atau 9 hari. Ambil di luar Ramadan, ambil di luar Lebaran. Paham? Hari ini saya mau ngejar Lailatul Qadar ya. Insya Allah habis nanti 1 Syawal saya berangkat, saya ke terminal Kapura Hutan. Saya pulang nanti 1 Syawal. Begini tahun ini enggak. 10 terakhir mau i'tikaf di Masjid Asy-Syakirin. Makanya nanti saya mau nawarin Pak Ajeri, Syekh yang ngajar pesantren kami, yang kami kontrak itu 2 tahun. Insya Allah jadi imam Lailatul Qadar di sini. Setuju nggak? Baca 3 juz. Kalau imamnya baca Qul Huwallah, itu imam favorit di sini. Imam idola Qul Huwallahu Ahad. Kenapa? Biar ngejar kata cinta di rumah. Biar ngejar SCTB, SCTI. Kalau yang paling cepet itu paling favorit saya. Tapi kalau udah lama, udah bacanya tengah-tengah ayat, Alif Lam Ra, di belakang ngadu maliki imam gendeng. Allah. Padahal jutaan orang penghuni kubur itu pengen dapat Ramadan. Dulu Ramadan mereka sia-siakan, gak khotak Quran, gak Lailatul Qadar, gak dapat. Karena Ramadan habisin waktu dengan TV, habisin waktu dengan auzubillahi dari maksiat kepada Allah SWT. Mereka berharap kayak kita.
Lihat penghuni kubur, Allah abadikan curhatan mereka di Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu shalihan. Ketika mereka sudah mati baru sadar, ya Allah, balikin saya ke Ramadan. Saya pengen tarawih yang khusyuk, saya pengen cari imam yang bacaannya khusyuk. Saya nggak mau sholat di Jember, satu pesantren di Jember yang 23 rakaatnya 5 menit. Itu sholat tarawih apa separuh mula balok itu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tidak punya adab semua, tidak punya akhlak sama Allah Azza wa Jalla. Jangan berharap jadi orang bertakwa. Jadi kita ini Bu, tundukkan hawa nafsu kita. Saya mau cari yang lama, nggak apa-apa, betul-betul dikit belajar, paksa. Ibadah harus dipaksa. Ibu lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Saya sudah kalau jadi imam sebelum terakhir 3 juz, bisa 3 jam 4 jam. Gak ada satupun yang keluar dari Masjidil Haram, gak ada. Bertumpuk-tumpuk orang sampai jalan di jalanan sore. Kenapa pengen dapat Lailatul Qadar? Kalau nggak Ramadan kapan lagi? Memang ada jaminan tahun depan kita hidup di Ramadan? Ada nggak jaminan? Besok aja kita masih hidup nggak ada yang bisa jadi. Surat Luqman ayat 36. Wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Makanya kalau dikasih kesempatan Ramadan tahun ini, berikan ibadah terbaik buat Allah. Cari imam-imam hafiz, makanya nanti kita cetak hafiz 2 tahun. Ibu pilih santri kita di sini nanti. Pengabdiannya nanti di masjid. Santri kita ada yang 20 juz, ada yang 17 juz. Saya juga 10 juz Al-Baqarah, juz Al-Baqarah. Ya, kemudian ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan kalau kita tarawih bersama imam sampai dari awal sampai akhir khusyuk, syaratnya khusyuk. Qad aflahal mu'minun, orang pak sholat pasti bahagia. Terus kenapa kok orang sholat rumah tangganya berantakan? Karena sholatnya nggak khusyuk. Karena janji Allah sholatlah hanya sholat yang bisa bikin hati bahagia. Surat Al-Mu'min, qad aflahal mu'minun, Allah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman itu bahagia. Siapa orang beriman yang bahagia? Yang sholatnya khusyuk. Makanya cari imam yang hafiz Quran, bacaannya, makhrajnya, tajwidnya, tahsinnya. Jangan mohon maaf lahir batin, DKM juga mundur kalau ada yang hafiz Quran. Ya, siapapun masjid dimanapun yang mendengar ini, DKM kalau makhrajnya belum betul, tahsinnya belum betul, ada anak muda yang betul, majuin dia. Ya ummukum aqra'ukum li kitabillah, kata Nabi. Yang jadi imam yang pantas yang bacaan Qur'annya bagus. Ya, bukan yang belepotan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Harus gak bersih, nggak boleh kotor huruf ha. Tapi kalau dibaca alhamdulillah, artinya kematian. Beda makhraj, beda al-alamin, ditahan. Jadi paling ujung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kalau pakai hamzah, alhamdulillahi rabbil alamin, artinya sakit. Alam artinya alam semesta. Alam artinya sakit. Beda makhraj, beda arti. Jadi sekarang mumpung Allah kasih kesempatan hidup perbaiki bacaan Quran kita. Hadirkan syekh nanti di sini Pak Haji. Ini siap nih 3 jam nih. Coba tunjuk tangan yang mau dihadirkan syekh imam yang khusyuk, insyaallah. Tunjuk tangan. Kan ada yang tunjuk tangan. Oh, catat. Yang tunjuk tangan catat. Sebar ke ibu tahu di masjid Tebet. Saya pernah tahu sih di masjid tersebut seorang bapak wafat ketika sholat tarawih. Mau nggak kayak gitu? Mau. Tapi jangan sekarang gitu. Mati itu pasti. Ya al-maut mati itu pintu yang nggak ada orang yang bisa menghindar. Semua orang pasti masuk pintu itu mati. Jadi kita pengen mati dalam keadaan ibadah. Orang kalau matinya dalam keadaan ibadah pasti dia husnul khotimah. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad. Inna Allah idza arada bihil 'abdul khair ista'malahu. Allah kalau sayang sama hamba, itu Allah jadikan dia beramal. Sahabat namanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan menjadikan beramal? Ya'malu amal salih qabla wafat. Orang kalau lebih sayang sama Allah, detik-detik kematiannya disambut dengan amal salih. Mati di atas sholat, mati di atas baca Quran. Jangan sampai kita mati lagi megang remote di tonton sinetron. Alhamdulillah, min nonton lagi megang handphone TikTok, mati. Alhamdulillah, min kita kepengen mati lagi megang mushaf.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi ngaji ya. Kita mati berdasarkan hobi kita. Ingat, kita mati semua berdasarkan hobi kita. Yang hobi ngegosip, nanti matinya ngegosip. Hobinya nyari-nyari kesalahan orang, matinya na'udzubillah juga dalam keadaan gak beramal. Tapi hobi Quran, mati di atas Quran. Hobi tahajud, mati di atas tahajud. Amin. Saya punya jamaah umroh, seorang ibu wafat habis sholat tahajud di Masjidil Haram. Nangis. Saya ke Tangerang, saya tanya sama anaknya, apa amalan ibu sampai wafat tahajud? Tahajudnya bukan di Tangerang, tahajudnya di Masjidil Haram, dan itu terakhir tahajud terakhir nih. Ustaz, saya nggak nangis. Saya tanya anak, kenapa mbak nggak nangis? Oh, saya tahu meninggal dalam kondisi seperti ini nggak semuanya disolatkan jutaan orang hafiz Quran di Masjidil Haram. Yang hafiz banyak. Saya mau nanya, Cikunir yang hafiz banyak nggak? Bodoh-bodoh. Ya jujur aja, negeri kita negeri yang kering hafiz Quran. Anak-anak kita coba dari umur 7 tahun nggak bisa main lato-lato apa baca Quran. Termasuk anak saya. Jadi saya menunjuk ibu, menunjuk saya juga. Kita kurang perhatian. Oke, terakhir ya. Udah saya capek nih. Ya, yang terakhir ada 2 amalan paling dominan masukin orang ke surga. Ibu ya. 2 amalan paling dominan di antara amal lain ya. Kita nggak menafikan amal lain, tapi kalau kita lihat banyak perkataan para ulama, ada 2 amalan dominan. Amalan ini justru akan bicara ke Allah, nyelamatin kita. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, 2 amalan ini kalau kita konsisten istiqomah, demi Allah, dia akan bilang setelah ya Allah selamatin Allah, karena dia cinta sama saya. Apa 2 amalan ini? Yang pertama Quran, yang kedua shaum siang. Ibu malam di saat orang tidur, ibu buka Quran mushaf, habis tahajud baca Quran ya, dari jam 3 sampai subuh. Maka Quran akan ngomong sama, padahal dia dulu pernah berzina, dia betul pernah berbohong, dia pernah membuka Allah, tapi sisa-sisa hidup dia di Quran aja udah, nggak mau yang lain. Ramadan khatam Quran Imam Syafi'i 60 kali Ramadan. Saya minimal mau 3 kali deh khatam, 10 hari 1 kali sekali. Nggak tidur lagi. Nanti Quran akan ngomong sama Allah, ya Rabb, manna'tuhu bin naum bil lail, manna'tuhu naum bil lail, fasyaffi'ni fi. Allah setiap malam dia selalu baca saya. Setiap malam dia cinta saya, dia sayang sama saya, dia baca saya setiap malam. Ya Allah, tolong dengan karunia-Mu ya Allah, izin-Mu berikan syafaat pertolongan buat dia gara-gara saya. Quran yang ngomong, Quran yang akan kita tolong Allah. Akhirnya Allah masuk Islam. Kemudian yang kedua adalah siang. Saat orang-orang makan banyak, ya. Makan banyak ini pun dibenci dalam Islam. Bisa menyebabkan sholat gak khusyuk, ya, bisa menyebabkan ibadah kita gak fokus kepada Allah Azza wa Jalla kalau makan banyak. Akhirnya dia puasa. Ya, orang yang puasa sehat padahal. Ya, dunia jadi udah sehat, apalagi akhir nanti puasa akan ngomong, ya Rabb, manna'tuhu bin nahar fasyaffi'ni fi. Ya Allah, dia saya menahan diri dari makan dan minum karena ya, maka berikan syafaat karena saya puasa. Jadi 2 amalan ini mudah-mudahan kita konsisten. Ramadan harus jadi bulan paling banyak interaksi kita dengan Quran. Udah di rumah Quran, di kantor Quran, di mana Quran, di stasiun kereta Quran. Gak usah mau. Ya, karena target kita mau banyak-banyak baca Quran, interaksi Quran. Man arada ayatul kalamillah wal yaqra Quran. Siapa yang pengen ngobrol sama Allah, hendaklah dia baca Quran. Jadi kalau orang baca Qurannya sedikit, berarti dia nggak mau ngobrol sama Allah. Alhamdulillah, kita ngobrol sama pejabat, ya, gubernur, sama. Padahal dia belum tentu ngasih kita apa. Allah yang udah pasti ngasih. Kenapa kita nggak sedang ngobrol? Kalau mau ngobrol sama Allah, baca Quran. Oke, mudah-mudahan ini kajian singkat kita buka sesi tanya jawab, boleh? Ayo buka ya, kita buka sesi tanya jawab. Siapa tahu apa yang saya sampaikan ada yang keliru, mau dibenarkan, silakan, nunggu masih ada kesempatan. Atau ada yang mau menambahkan tausiah, ya silakan. Kepada Ayah Bunda silakan. Baik, ada yang mau bertanya?
Beseknya tambahin besek. Assalamualaikum. Menurut Pak Ustaz bagaimana kalau di bulan Ramadan ini apakah kita banyak-banyakan baca Quran atau kita betulin dulu bacaannya sehingga mungkin tidak terlalu banyak? Gitu. Oke, pertanyaannya bagus nih. Quran kita banyak baca Quran apa betulin dulu? Nah, belum benar. Maka jawaban saya baca Quran. Kalau mau belajar sekarang sambil belajar sambil banyak membaca, karena orang yang terbata-bata baca Quran juga dapat pahala. Ya, jangan mentang-mentang kita terbata-bata terus nggak mau baca Quran. Karena kata Rasulullah SAW, al-mahiru bil Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang baca Qurannya udah lancar, itu ditemenin malaikat baca. Ditemenin malaikat. Walladhi yatata'ata wa huwa syaqun 'alaihi fa huwa ajrun. Dan orang yang berusaha tapi terbata-bata, pelan-pelan dia baca karena dia belum sempurna, dia dapat 2 pahala. Jadi Ramadan bulan Quran, Imam Syafi'i menutup. Imam Syafi'i itu ahli fikih, dia buka, dia tutup buku fikih, dia baca Quran. Para imam begitu, para ulama, dia buka pelajaran kita pelajaran itu karena Ramadan bulan Quran. Begitu. Baik, ada berikutnya dari belakang. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih atas kesempatan pada saya. Pak Ustaz, Ya, boleh. saya mau bertanya, sebentar lagi bulan suci Ramadan, seandainya kita mempunyai orang tua yang berbeda akidah, terus pada waktu puasa orang tua kita silaturahmi ke rumah kita, kemudian bagaimana dalam keadaan kita puasa, kan kita harus menyiapkan makan gitu, kalau siang atau pagi itu bagaimana Ustaz, amanahnya, bagaimana caranya, sedangkan kita kan harus berbakti kepada orang tua walaupun itu berbeda agama, cuman untuk didukung kalian. Hanya itu aja Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, orang tua yang berbeda akidah, para sahabat Nabi juga punya ya. Para sahabat Nabi punya orang tua yang berbeda akidah sama mereka, tapi mereka berakhlak, memuliakan orang tua yang berbeda agama. Secara ya duniawi kita harus kasih dia makan, kasih bahagiakan dia ya, walaupun berbeda. Sebagaimana kewajiban kita kepada orang tua walaupun itu beda akidah, wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Dalam hal dunia ini berbuat baik sama mereka. Kalau puasa wajib antara kita sama Allah Azza wa Jalla itu nggak ada dispensasi, wajib kita puasa. Tapi kalau puasa sunnah, ya ibu kalau puasa sunnah, ibu yang menjamu atau kita kedatangan tamu, kita malah disunnahkan membuka puasa kita. Sebagaimana cerita seorang sahabat ya berkunjung ke sahabat yang lain, dia buka puasa. Siang-siang datangin dia buka puasa. Itu sunnah. Tapi kalau wajib, nah ini kewajiban. Nggak boleh kecuali sunnah. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh bermaksiat kepada Allah ya dalam ketaatan, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Insyaallah. Wah, enggak berdosa. Bunda tinggal ngomong ini saya puasa Ramadan wajib. Jelasin ini wajib. Ini rukun Islam. Rukun Islam wajib. Puasa Ramadan rukun Islam. Bunda ya, minta maaf ya. Nanti kalau mau datang malam-malam kita makan ya, self control. Bapak-bapak ada nggak? Bapak tanya bapak-bapak. Bapak ada? Bapak-bapak ngantuk kan bapak. Ayo Pak, nanya masih ada hadiah. Masih ada satu. Dapat hadiah. Boleh. Hadiah ini buat orang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ampun Ustaz, tadi ada kurang jelas mengenai 4 syarat takwa, jadinya apa tadi Ustaz? Wah, terima kasih saya diingatkan nih. Iya. Ya, fungsinya tadi saya bilang, ingatkan saya yang lupa ya. Saya aja lupa, saya mau nikah, belum saya lupa. Udah nikah, belum saya lupa. Ya, yang pertama syarat kalau kita ingin dikatakan orang bertakwa, yang pertama al-khawf min al-jalil, takut sama. Takut ini harus terus menerus, hari ini takut, besok takut, sampai wafat kita. Mustaqar kata para ulama, terus menerus kita. Kemudian yang kedua, al-amal bitanzil, mengamalkan apa yang Allah turunkan. Quran, hadis sahih, amalkan.
Jadi hidup kita selaras dengan Quran, hidup kita sesuai dengan sunnah Nabi. Itu orang takwa. Dia nggak ikutin orang-orang kafir ya dalam lifestyle, tapi Rasulullah sebagai role model kita. Jadi al-amal bitanzil, melakukan apa yang Allah sudah turunkan. Ya, kemudian yang ketiga isti'dad liyaumil rahim, mempersiapkan bekal sebelum kita kembali kepada Allah, sebelum kita berpergian mudik sama Allah. Ini kan bakal kita semua kita pasti mudik kepada Allah. Alam barzakh ya, nusyur, ba'ats nusyur, hisab, sirat, tahapan sepanjang perjalanan kita kepada Allah. Maka siapin bekal, sedekahnya nih banyakin lagi ya, diikhlasin lagi niat beribadah, isti'dad, kumpulin persiapan. Bagaimana kita di ring tinju, kita pasti latihan dulu sebelum kita fokus. Itu orang berumur, disiapin bekal persiapan yang kuat, yang banyak, yang berkualitas untuk menghadap Allah SWT. Jadi al-sadaqah, ya, jadi birrul walidain, ya, berbakti sama orang tuanya ditingkatkan lagi. Ya. Ngaji kayak begini taklimnya, ya Allah. Ini saya pengen deh one day one ayat, satu hari satu ayat. Besoknya lagi satu hari dua ayat, satu hari. Bahkan ada santri kita saya menangis. Ya, sempat tiga melihat laporannya santri kita satu hari dia nyetor 1 juz. Biasanya nih santri cuma 1 lembar. Kalau sehari kan kewajiban kita hanya 2 lembar nyetor ke syekh. Ini santri nyetor 1 juz. Udah terlampau cinta sama Quran. Begitupun kita harus lebih banyak lagi bekal yang kita udah. Dan yang keempat, al-qana'atu bil qalil, merasa puas dengan pemberian Allah walaupun itu menurut kacamata orang sedikit. Ya, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya ngasih saya segini ya, atau saya dapat rezeki segini, alhamdulillah. Rezeki yang paling mahal itu iman, Islam. Jadi gitu. Orang beriman kacamatanya selalu nah, saya bisa ngaji taklim ini lebih mahal dari duit 10 miliar. Jadi kalau ini tanamkan dalam jiwa, merasa puas dengan pemberian Allah Azza wa Jalla. Oh iya, terima kasih, saya yang terima kasih sudah diingat. Ini adalah perkataan Imam Ali bin Abi Thalib. Ini definisi yang menurut saya keren dari Imam Ali bin Abi Thalib. Baik, kita masih ada satu pertanyaan lagi. Monggo, mohon digeser mic-nya di belakang. Bapak nggak ada, bapak nggak ada kan? Bapak-bapak pas saja kan? Udah paham, udah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sering mendengar bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah, di sini masih agak sedikit ngebingungin karena kadang-kadang anak-anak kalau libur kan suka tidur. Jadi kita akan memberikan penjelasan yang benar-benar mereka itu harus mengerti gitu. Apa sih sebenarnya ini yang diterangkan? Ya, Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Naumus sha'im ibadatun. Tidurnya orang puasa ibadah. Ini hadis palsu. La asdalahu kata para ulama hadis, tidak ada asal usulnya. Bahkan ada seorang perawinya namanya Rafi', ini mudallis, pemalsu hadis. Ya, jadi sekali kita dengar ya Pak ya. Ustaz. Kemarin pun kan Makanya gara-gara hadis ini disampaikan umat Islam lihat kalau zuhur, kalau Ramadan. Sama bapak, bu, kan jam kantor kan 12 sampai jam 1 istirahat tidur. Wah, tidurnya aja ibadah, ngapain baca Quran? Ya kan? Akhirnya kalau mau bayar karpet masjid kita udah semua. kemarin Benar kan ini kejadian? Iya Pak Ustaz, kemarin pun kami Ya. masih sempat memperdebatkan hal ini. Apa sih sebenarnya tidur yang bagaimana sih? Iya, kalau ada pengurus masjid yang undang ustadz kayak begini, pengurus masjidnya bisa masuk neraka. Ya, man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas nama Nabi Muhammad, siap-siap tempat duduknya di neraka. Berarti nggak ada ya? Nggak ada. Itu ada asal nggak ada asal